dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengucapkan kepada para hadirin dan juga pemirsa, selamat datang dalam debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong, Papua Barat Daya dalam Pemilihan Serentak tahun 2024. Hari ini menjadi momen penting bagi Pesta Demokrasi Indonesia, khususnya di Kabupaten Sorong. Kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati akan beradu konsep dan gagasan serta komitmen untuk masyarakat di Kabupaten Sorong. Selain itu, kita juga akan menyaksikan penajaman dari visi dan misi para pasangan calon bupati dan wakil bupati Sorong, Papua Barat Daya tahun 2024 terkait dengan tema debat pertama kali ini yang telah ditentukan, yaitu menuju masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera. Dan untuk mengawali acara debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Sorong, Papua Barat Daya dalam pemilihan serentak tahun 2024, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin yang kami hormati dimohon untuk berdiri. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Pemirsa, pemilihan kepala daerah Kabupaten Sorong tahun ini terdapat dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah lolos verifikasi administrasi dan akan mengikuti debat pertama hari ini. Langsung saja kami undang pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Bapak Dr. Joni Kamuru SH MSI dan Bapak Sutejo SPD. Silakan. Silakan, Pak. Bapak silakan. Baik, selanjutnya kami undang pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Bapak Musa Lazarus Malagam Esos MSI dan Bapak Suprapto. Ini
Inilah kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong, Papua Barat Daya tahun 2024. Para hadirin dan pemirsa di rumah, untuk membuka debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong, Papua Barat Daya dalam pemilihan serentak tahun 2024, kami undang Ketua KPU Kabupaten Sorong, Bapak Franky Duit, untuk menyampaikan kata sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Karena di Kabupaten Sorong sudah sore, di sana adalah suku Moi, Yuwun Wobok. Yang kami hormati, kedua putra terbaik dari Tanah Moi, pasangan calon Bupati nomor urut 1, dan juga nomor urut 2, Bapak Dr. Joni Kamuru, SH MSc, dan Wakil Bupati Bapak Sutejo, SPD. Yang kami hormati, Bapak Musa Lasarus Malagam, SOS MSc, dan Bapak Suprapto, calon nomor urut 2. Yang kami hormati, pimpinan partai politik, pengusul kedua pasangan calon. Yang kami hormati penjabat bupati atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan KPU Provinsi Papua Barat Daya. Yang kami hormati tim panelis, terima kasih. Yang kami hormati para ketua KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Papua Barat Daya, dan yang kami hormati Pak Kapolres Sorong yang berkenan hadir, terima kasih. Yang kami hormati Dandim 1802, terima kasih berkenan hadir. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada debat pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong dengan tema Menuju Masyarakat Kabupaten Sorong Sejahtera. Pada kesempatan sore hari ini, kami berharap warga masyarakat Kabupaten Sorong untuk sama-sama mengikuti dan juga mendengar serta menyaksikan di seluruh stasiun atau di seluruh saluran media yang ada paparan visi dan misi dari kedua pasangan calon bupati, baik calon bupati nomor urut 1 atau calon bupati nomor urut 2. Sebentar akan dipaparkan sama-sama masyarakat khususnya di Kabupaten Sorong untuk mengikuti. Kami berharap para pemilih khususnya di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dimanapun berada, untuk sama-sama mengikuti debat pada sore hari ini. Dan pada kesempatan ini pula kami KPU Kabupaten Sorong mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga terlaksananya debat pada kesempatan sore hari ini. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, selamat mengikuti dan juga menyaksikan debat pada kesempatan sore hari ini, tentunya debat pertama. Selamat mengikuti. Sebelum saya menutup, saya akan membacakan pantun, namun dengan bahasa Moi. Lun pisin, ok pisin, ginik putun, pobok pau, keik laba, nanimi pap pagu, pesok fam, fili nesau husu. Dalam bahasa Indonesia, buah duku, buah durian,
Terima kasih. Tumbuh subur di pekarangan. Ayo warga Kabupaten Sorong jaga persatuan meskipun berbeda-beda pilihan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Franky Duit atas sambutannya. Hadirin dan juga pemirsa di rumah, sebelum memulai debat, terdapat sejumlah tata tertib yang harus ditaati oleh kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Mari kita simak tata tertib berikut ini. Tata tertib debat pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong tahun 2024 untuk pasangan calon. 1. Pasangan calon dilarang memotong pembicaraan pasangan calon lain saat sedang berbicara. 2. Waktu dimulai ketika pasangan calon mulai bicara. 3. Pasangan calon dilarang memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lainnya. 4. Pasangan calon dilarang memberikan pertanyaan di luar tema yang telah ditetapkan. 5. Pertanyaan dan atau tanggapan yang disampaikan antar pasangan calon adalah seputar visi, misi, dan atau program yang terkait dengan tema debat pertama. 6. Moderator akan menghentikan jawaban yang disampaikan pasangan calon ketika pasangan calon memberikan pertanyaan dan atau tanggapan yang menyimpang dari tema debat dan atau waktu yang tersedia telah habis. 7. Pasangan calon hanya diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan atau data yang diperlukan dalam kegiatan debat. Pasangan calon dilarang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya di panggung debat. 8. Pasangan calon dilarang menggunakan singkatan, istilah, ataupun terminologi yang tidak umum. 9. Pasangan calon dilarang melontarkan pernyataan dan melakukan tindakan yang dapat memprovokasi pasangan calon lain maupun peserta undangan acara debat. Ya, para hadirin, marilah kita bersama-sama menjaga ketertiban agar debat pada hari ini berjalan lancar dan juga bermanfaat. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan alur debat pada hari ini yang terdiri dari 6 segmen. Yaitu segmen pertama, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menyampaikan visi misi program kerja. Di segmen kedua dan ketiga, masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis terkait dengan tema hari ini, yakni menuju masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera, dan jawaban dari masing-masing paslon akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Ya, di segmen keempat dan kelima kami mempersilahkan para pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Dan di segmen keenam, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement. Baik, itulah alur debat yang akan dilaksanakan pada hari ini. Dan berikutnya kami akan memperkenalkan ketiga panelis dari kalangan akademisi yang telah menyusun pertanyaan bagi para pasangan calon bupati dan wakil bupati Sorong, Papua Barat Daya dalam pemilihan serentak tahun 2024. Kami mohon untuk ketiga panelis berdiri ketika kami sebut namanya. Panelis pertama, Dr. Suriel Samuel Mofu SPD, MED, TFL, MPhil Oxon, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, sekaligus menjabat sebagai ketua panelis debat pertama hari ini. Baik, panelis yang kedua, Profesor Dr. Melkias Hetaria SH, MA, MHum, Guru Besar Hukum Universitas Cendrawasih. Dan panelis ketiga, Dr. Insinyur Agus Sumule, dosen, lektor kepala Universitas Papua dalam bidang sosial ekonomi pertanian. Namun sayang sekali yang bersangkutan berhalangan untuk hadir karena sakit. Baik, hadirin dan pemirsa, sebelumnya telah dilakukan secara simbolis penyerahan hasil rumusan daftar pertanyaan dari tim panelis kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, lalu kepada Metro TV.
Dan baik, kita akan mulai debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Sorong, Papua Barat Daya dalam pemilihan serentak tahun 2024 dengan penyampaian visi misi para pasangan calon terkait tema yakni menuju masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera. Untuk itu kami persilahkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Bapak Dr. Joni Kamuru SH, MSI, dan Bapak Sutejo, SPD, untuk ke podium dan menyampaikan visi misi program kerjanya. Kami persilahkan. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Visi kami berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu kami membuat visi yang berbasis kerakyatan, dimengerti dan berdampak baik untuk rakyat Kabupaten Sorong. Mewujudkan Kabupaten Sorong yang sejahtera, tangguh, inklusif, dan maju. Sejahtera yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial mantap, tangguh yang terkait dengan ketahanan energi, pangan dan bencana, inklusif yang terkait dengan hal berbudaya, berkearifan lokal, kemudian minimalisasi segregasi dan pengembangan orang asli Papua, maju melalui penguatan infrastruktur dan pelayanan. Bidang kesehatan, kami memastikan meningkatkan pelayanan pada 2 puskesmas kawasan terpencil, setara dengan rumah sakit unggul di wilayah pedalaman. Kemudian sesuai dengan kondisi real yang ada di Kabupaten Sorong. Kami menyediakan 20 mobil layanan kesehatan primer untuk daerah sangat terpencil di bagian utara, kemudian bagian Kelabra, kemudian bagian Segun, selatan, untuk mendekatkan akses kesehatan yang adil bagi masyarakat pedalaman. Peningkatan kompetisi tenaga kerja kesehatan dan pemerataan distribusi antar kota dan daerah pedalaman. Di bidang pendidikan, SDM rakyat Kabupaten Sorong harus maju dan unggul melalui peningkatan status 10 sekolah yang sudah ada dan bekerja sama dengan sekolah-sekolah unggulan lain. Kemudian peningkatan kompetensi guru dan pemerataan distribusi guru di daerah pedalaman. Kemudian pendataan potret SDM anak-anak yang anak-anak asli Papua melalui 2 penggolongan buta huruf, putus sekolah, serta menentukan perlakuan yang diberikan. Kemudian di bidang transformasi sosial, kita meningkatkan status kampung kerukunan menjadi kampung harmoni sehingga terbangun distrik harmoni. Tentunya di beberapa distrik yang heterogen. Membentuk forum komunikasi Kabupaten Sorong harmoni sebagai modalitas sosial yang moderat. Kami juga akan membangun Masjid Agung, Taman Rumah Budaya Suku Bangsa yang ada di Kabupaten Sorong. Baik. Kami akan kembangkan sumber energi terbarukan melalui potensi tanah Sorong kita sendiri. Kita unggulkan tanaman jarak, kita kembangkan pemanfaatan sumber energi terbarukan melalui biogas. Baik, untuk paslon nomor urut 1, waktu sudah habis 3 menit. Terima kasih atas visi misi yang dipaparkannya. Silakan kembali ke tempat duduk yang disediakan. Dan berikutnya kami persilahkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Bapak Musa Lazarus Balagam SOS, MSI, dan Bapak Suprapto untuk maju ke podium menyampaikan visi misi program kerjanya. Kami persilakan. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tema debat menuju Kabupaten Sorong sejahtera. Moto melayani dengan hati, merangkul dengan kasih. Nanimi wafagu sinimele pobili egis malamoi.
Mari kita bersama satu hati membangun Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Sorong yang sejahtera, religius, dan berkelanjutan dengan berbasis potensi lokal. Misi 1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sorong yang sejahtera dan mandiri. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sorong yang religius. Potensi lokal sebagai basis tercapainya masyarakat sejahtera dan berkelanjutan. Mewujudkan tata kelola kepemimpinan yang bersih, efisien, dan akuntabel. Meningkatkan aksesibilitas dan penerangan fasilitas dan layanan publik di seluruh Kabupaten Sorong. Memperkuat kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat sipil untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Menegakkan supervisi hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Dengan rancangan pembangunan visi misi tadi, maka kami menggunakan jangka panjang daerah RPJB 2025-2045 menuju Kabupaten Sorong yang maju bersama, rakyat sejahtera, berdaya saing, berbudaya, serta berkelanjutan. Pemerintah ke depan akan mendengarkan, melihat, dan mengambil solusi. Apa itu mendengarkan? Kami akan mendengarkan baik yang pakai sepatu maupun yang pakai sandal jepit. Melihat, kami akan bisa melihat mana yang kurang, mana yang harus ditambah, mana yang harus diadakan. Mengambil solusi adalah bagaimana kita berembuk dengan para tokoh masyarakat, para RK-RT, apa yang harus dilakukan sehingga pembangunan tersebut betul-betul memenuhi syarat. Waktunya habis. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 2 atas penyampaian visi misinya. Baik, kita sudah mendengarkan visi misi program kerja kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Di segmen berikutnya, para pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Tetaplah di debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Sorong, Papua Barat Daya dalam pemilihan serentak tahun 2024. Dipersembahkan oleh Jangan lewatkan debat publik yang akan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sorong selama 3 kali yang akan dilaksanakan pada tanggal debat pertama, debat kedua, debat ketiga kali yang akan diikuti oleh 2 pasangan calon. Mari menuju pilkada damai secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Dipersembahkan oleh Kompetisi memilih pemimpin telah tiba. Meskipun beda pilihan, tetap jaga kerukunan, gunakan hak pilihmu untuk masa depan daerahmu. Menuju masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera, tentukan pilihan terbaikmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024, saatnya mantapkan hati, jangan ragu, tentukan pilihan terbaikmu. Bapak, Ibu, pace, mace, kakak, adik, pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Pilihanmu adalah masa depan daerahmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu. Wujudkan Masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera. Jangan lewatkan
debat publik yang akan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sorong selama 3 kali, yang akan dilaksanakan pada tanggal debat pertama, debat kedua, debat ketiga kali, yang akan diikuti oleh 2 pasangan calon. Mari menuju pilkada damai secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Dipersembahkan oleh Kompetisi memilih pemimpin telah tiba. Meskipun beda pilihan, tetap jaga kerukunan, gunakan hak pilihmu untuk masa depan daerahmu. Menuju masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera, tentukan pilihan terbaikmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Saatnya mantapkan hati, jangan ragu, tentukan pilihan terbaikmu. Bapak, Ibu, pace mace, kakak adik, pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Pilihanmu adalah masa depan daerahmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu. Wujudkan! Masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera. Dipersembahkan oleh Hadirin dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan siaran langsung debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong, Papua Barat Daya dalam pemilihan serentak tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, para panelis telah merumuskan 2 subtema yang mengacu pada tema menuju masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera. Masing-masing subtema terdiri dari 6 pertanyaan. Dan kami telah menyiapkan 2 fishbowl, di mana saat ini fishbowl A berisi pertanyaan dari subtema pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan nanti ada fishbowl B berisi pertanyaan dari subtema kesejahteraan masyarakat. Di segmen kedua ini, masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menjawab 1 dari 6 pertanyaan terkait dengan subtema pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan jawaban dari masing-masing pasangan calon akan ditanggapi oleh pasangan calon lainnya. Baik, proses pengambilan pertanyaan dilakukan dengan cara mengambil bola oleh panelis yang telah disediakan di dalam fishbowl. Kami persilahkan Dr. Suryael Samuel Mofu SPD MID TEFL MPhil Oxon untuk mengambil pertanyaan untuk paslon nomor urut 2 di fishbowl yang sudah disediakan. Baik, kepada Pak Suryael boleh disebutkan huruf yang tertera dalam bola dan diperlihatkan Pak huruf dalam bola tersebut. Baik, huruf D. Baik, Pak Samuel, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Kami tunjukkan kepada hadirin dan juga pemirsa, amplop pertanyaan masih disegel. Baik, pertanyaan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 adalah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, dimaksudkan untuk menambah PAD, pendapatan asli daerah. Selain itu, BUMD juga berfungsi untuk menjadi tangan pemerintah daerah untuk menolong rakyat di kampung-kampung bisa meningkat pendapatannya melalui keterlibatan BUMD yang membina dan juga membeli hasil-hasil produksi masyarakat untuk kemudian dijual ke pasar yang lebih luas. Pertanyaannya, BUMD seperti apa yang akan paslon bentuk dan apa yang menjadi tugas-tugasnya secara spesifik sehingga bisa tercipta perubahan tingkat perekonomian masyarakat di kampung-kampung. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. BUMD yang kami bentuk yang sudah berjalan yaitu Ulum Pobok. Yang ada di masyarakat
distrik-distrik, yaitu kami mengangkat satu lembaga yang di mana lembaga ini akan menentukan menjual semua tanaman tumbuh, tanaman-tanaman yang ada di masyarakat, jual ke pasar melalui lembaga ini. Lembaga ini dapat menampung semua, yaitu ibu-ibu dan juga masyarakat yang ada di pedalaman, tetapi dapat menyalurkan semua ke lembaga ini, dan lembaga ini dapat meneruskan kepada masyarakat yang ada di kota. Ke depan, ya ini BUMD kita atau yang sebenarnya ada BUMDes, itu yang kita harapkan dapat menampung dari hasil para mama-mama kita, saudara-saudara kita yang di daerah terpencil. Karena selama ini hasil pertanian, dia panen pisang hanya 2 tandan, dia harus dibawa ke kota. Sehingga sering tidak bisa pulang karena hasil penjualannya tidak sesuai dengan yang dijual. Ke depan, hasil-hasil tersebut akan ditampung oleh BUMD atau BUMDesnya, BUMKAM, sehingga nanti hasil itu yang membawa itu adalah para petugas tadi. Dan di situ akan disediakan sembako. Jadi mama-mama kita yang jauh tinggal di pedalaman akan ditukarkan beras, rokok, sembako, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu menjawab masih sudah ada. Baik. Habis 2 menit. Sudah habis. Baik, kami persilahkan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Iya, baik. Selama ini kita sudah, pemerintah daerah sudah ada BUMD, cuma itu bergerak di bidang perminyakan dan gas. Jadi ke depan pemerintah daerah akan membentuk BUMD dan akan bekerja sama sinergi dengan BUMDes, kemudian pastikan cari pasar, sehingga BUMD datang ke kampung-kampung, ke distrik-distrik, ambil hasil-hasil dari masyarakat, kemudian pastikan kerjasama dengan pedagang-pedagang besar yang ada di Sorong, sehingga dipastikan dengan BUMD yang ada, kemudian hasil masyarakat juga bisa tertampung dengan baik, kemudian bisa dipasarkan. Terima kasih. Saya tambahkan bahwa seperti contohnya saja, di Sorong itu adalah potensi lahannya sangat besar sekali. Maka apabila BUMD itu melaksanakan pabrik, misalnya pabrik tepung tapioka, maka kasbi atau singkong-singkong yang ada di Kabupaten Sorong baik, bisa tertampung. Paslon nomor urut 1 kami maaf, tapi waktu jawaban sudah habis. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk jawaban dan tanggapan dari para paslon calon bupati dan wakil bupati ini. Berikutnya kami persilahkan Profesor Dr. Melkias Hetaria, SH, MA, MHum, untuk mengambil pertanyaan untuk paslon nomor urut 1 di dalam fishbowl yang sudah disediakan. Baik, tolong diangkat saja dan ditunjukkan. Baik, huruf A. Kami ambil amplop pertanyaan huruf A. Kami tunjukkan kepada pemirsa, ini masih disegel. Baik. Baik, pertanyaan untuk paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 adalah, partisipasi masyarakat adalah kunci perubahan sosial yang membawa dampak kesejahteraan. Pertanyaannya, langkah apa yang paslon lakukan dalam memberdayakan masyarakat agar dapat berdaya saing dan berdaya juang dalam mengembangkan potensi sosial ekonomi mereka? Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, baik. Masyarakat tentunya dilibatkan dalam setiap keputusan. Kemudian juga biasanya ada forum-forum desa atau forum kampung, musrem, ya musyawarah kampung atau musyawarah desa, kemudian di tingkat kecamatan atau distrik. Setelah itu disampaikan kepada pemerintah, sehingga pemerintah putuskan sesuatu itu betul-betul sesuai dengan keputusan masyarakat, kebutuhan masyarakat yang ada.
Kemudian masyarakat yang ada di kampung yang sudah berpendidikan dilibatkan aktif dalam kampung yang bersangkutan dikasih kegiatan-kegiatan, tapi dibiayai atau dikasih gaji atau honor oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat yang ada bisa betul-betul bermanfaat. Tapi sebetulnya juga ada daerah yang masyarakat betul-betul mengalami masalah tapi mereka tidak tahu masalahnya apa. Tapi pemerintah daerah bisa intervensi sehingga pastikan masalahnya mereka seperti apa, sehingga kedepannya masyarakat sendiri dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kedepannya masyarakat sendiri mereka bisa tahu masalahnya ke depan seperti apa, sehingga ke depan mereka bisa mandiri. Terima kasih. Saya tambahkan bahwa di dalam musyawarah kampung di sini ada sistem perencanaan partisipatif. Bahwa perencanaan partisipatif ini adalah mengikut sertakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ekonomi, dan semua tokoh. Sehingga apabila perencanaan itu diikuti oleh beberapa tokoh, maka insya Allah semua perencanaan itu akan menjadi lebih baik. Sehingga dengan demikian masyarakat merasa diikut sertakan dalam pembangunan, perencanaan pembangunan, sehingga dengan perencanaan yang baik insya Allah masyarakat bisa sejahtera. Baik, waktu Anda habis. Untuk paslon, harap tenang, penonton terima kasih. Untuk paslon nomor urut 2, silakan menanggapi, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kami akan mengadakan seperti gotong royong yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa, ataupun yang ada di kota. Yang budaya gotong royong ini sehingga semua masyarakat bisa mempersatukan atau menuju cerah, atau dengan adanya gotong royong ini, dan masyarakat juga akan dapat melihat bagaimana caranya kegiatan yang ada di lapangan secara khusus untuk ekonomi di Kabupaten Sorong. Dan juga kami dari pemerintah juga akan melihat gotong royong ini sampai di mana, sehingga semua yang ada di desa, di kampung, ada di distrik dapat berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Selanjutnya, Bapak, budaya gotong royong yang selama ini hampir hilang, ke depan akan kita hidupkan dalam rangka untuk membangun Kabupaten Sorong. Waktunya habis, mohon maaf. Desa. Terima kasih. Baik, hadirin dan pemirsa, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati telah menjawab pertanyaan dari tim panelis. Berikutnya para paslon masih akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim panelis. Tetaplah bersama kami di debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Sorong, Papua Barat Daya dalam pemilihan serentak tahun 2024. Dipersembahkan oleh Jangan lewatkan debat publik yang akan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sorong selama 3 kali, yang akan dilaksanakan pada tanggal debat pertama, debat kedua, debat ketiga kali, yang akan diikuti oleh 2 pasangan calon. Mari menuju pilkada damai secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Dipersembahkan oleh Kompetisi memilih pemimpin telah tiba. Meskipun beda pilihan, tetap jaga kerukunan, gunakan hak pilihmu untuk masa depan daerahmu. Menuju masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera, tentukan pilihan terbaikmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024, saatnya mantapkan hati, jangan ragu, tentukan pilihan terbaikmu. Bapak, Ibu, pace, mace, kakak, adik, pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Pilihanmu adalah masa depan daerahmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu. Wujudkan! Masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera. Jangan lewatkan debat publik yang akan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sorong selama 3 kali,
yang akan dilaksanakan pada tanggal debat pertama, debat kedua, debat ketiga kali, yang akan diikuti oleh dua pasangan calon. Mari menuju Pilkada Damai secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Dipersembahkan oleh Kompetisi memilih pemimpin telah tiba. Meskipun beda pilihan, tetap jaga kerukunan, gunakan hak pilihmu untuk masa depan daerahmu. Menuju masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera, tentukan pilihan terbaikmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Saatnya mantapkan hati, jangan ragu, tentukan pilihan terbaikmu. Bapak, Ibu, pace mace, kakak adik, pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Pilihanmu adalah masa depan daerahmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu. Wujudkan! Masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong, Papua Barat Daya dalam pemilihan serentak tahun 2024. Di segmen ketiga ini sistemnya masih sama dengan segmen sebelumnya, di mana masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati akan menjawab 1 dari 6 pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Namun kali ini terkait dengan subtema kedua, yaitu kesejahteraan masyarakat. Kami persilakan Profesor Dr. Melkias Hetaria SH.M.A. M.Hum untuk mengambil pertanyaan untuk paslon nomor urut 1 di Fishbowl B. Silakan bolanya diangkat dan ditunjukkan. Huruf K. Baik. Pak Melkias. Kami tunjukkan lagi, amplop pertanyaan masih disegel, pemirsa. Baik. Pak Melkias silakan kembali ke tempat duduknya. Dan kita akan lihat pertanyaan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. BPS Kabupaten Sorong mengemukakan bahwa RLS rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Sorong pada tahun 2023 hanyalah 8,61 tahun atau tidak tamat SMP. Keadaan ini akan membuat mereka sulit memperoleh pekerjaan pada sektor ekonomi formal. Pertanyaannya, apa yang akan paslon lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Iya, baik, yang kita komitmen untuk lakukan adalah bagaimana kita membuka pendidikan vokasi, kursus-kursus cepat yang dalam rangka untuk cepat mendapat pekerjaan, misalnya kursus bagaimana membawa traktor, kemudian kursus bagaimana untuk berdagang, segala macam seperti itu. Kursus-kursus yang bagaimana untuk mereka cepat bisa mudah mendapat pekerjaan. Kemudian berikut adalah bagaimana terkait yang putus sekolah adalah program paket C, program paket C. Kemudian ke depan untuk kita membangun SDM di Kabupaten Sorong adalah kita membangun sekolah-sekolah berpola asrama, sehingga ke depan kita pastikan anak-anak Papua kita, anak-anak masyarakat yang tidak mampu dapat mendapat SDM yang baik supaya bersaing ke depan untuk menjadi berkat bagi tanah Republik Indonesia, tanah Papua, tapi khusus masyarakat di Kabupaten Sorong. Demikian. Saya tambahkan, memang kenyataannya seperti itu, dikarenakan dari daerah asal, daerah kampung ke kampung selanjutnya untuk sekolah di SMP itu adalah sangat jauh, sehingga mereka itu ikut orang sehingga banyak yang kembali tidak lulus sekolah. Ini dikarenakan permasalahan ekonomi. Maka untuk selanjutnya apabila
JKT terpilih akan membangun sarana seperti asrama sekolah, dan juga dengan asrama sekolah ini maka anak bisa melanjutkan sampai selesai. Dan begitu juga dari SMP dan SMA, sementara ini dari pedalaman banyak yang tidak lulus dikarenakan di kota mereka itu ikut orang, dari situ dia pulang tidak mendapatkan ijazah. Untuk itu perlu kita bangun sistem boarding school. Baik, waktu Anda menjawab sudah habis. Baik, kami mohon tenang kepada para pendukung. Kami persilakan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik. Kami besok terpilih jadi Bupati Kabupaten Sorong 2024-2029. Bahwa dinas teknis dalam hal ini dinas pendidikan mengakomodir semua, melihat semua masyarakat atau anak-anak yang ada di pedalaman, yang ada di desa, yang ada di distrik, untuk melihat sejauh mana anak-anak ini kenapa tidak sekolah. Sehingga kita melihat pemerintah daerah melihat bahwa anak-anak ini tidak sekolah karena ada hal-hal yang tidak disampaikan kepada orang tua. Kami panggil orang tua untuk melihat secara langsung bahwa kegiatan di pendidikan ini seperti yang disampaikan kepada kami pemerintah daerah untuk melihat secara langsung. Demikian. Kuncinya adalah kesejahteraan. Jadi bagaimana Pak Guru sejahtera, Ibu Guru sejahtera, dan wali murid juga sejahtera. Baik, waktu sudah habis untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Ya, dan selanjutnya kami persilakan Dr. Suryal Samuel Mofu SPD, MID TEFL, MPhil Oxon, untuk mengambil pertanyaan untuk paslon nomor urut 2 di Fishball B. Huruf G, baik. Huruf G, masih disegel untuk menjamin kerahasiaannya. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Berdasarkan data neraca pendidikan daerah Kemendikbudristek, terdapat 11.187 orang penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah pada SD, SMP, dan SMA atau SMK di Kabupaten Sorong. Pertanyaannya, apa yang akan paslon lakukan untuk memastikan agar setiap anak dapat bersekolah? Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Yang pertama bahwa kami akan visi misi kami bahwa sekolah SD, SMP, SMA gratis. Sehingga melihat bahwa anak-anak ini tidak sekolah kenapa? Sehingga masuk pada ekonomi. Oleh sebab itu kami visi misi untuk ke depan jadi Bupati Kabupaten Sorong bahwa secara khusus untuk melaksanakan kegiatan yaitu sekolah gratis. Kunci utama adalah kesejahteraan. Apapun akan yang dilakukan oleh pemerintah, apabila gurunya sejahtera, orang tuanya tidak sejahtera, tidak akan mungkin berhasil. Untuk itu kami akan tetap, pemerintah kami nanti akan berusaha untuk bagaimana mensejahterakan orang tuanya sehingga anaknya tetap bisa sekolah. Pak gurunya juga kerasan di daerah sana. Kami punya konsep bahwa Pak Guru juga harus punya usaha sampingan yang akan membuat mereka kerasan di daerah. Konsep kami adalah di daerah pesisir sana, Pak Guru nanti akan piara sapi untuk menambah penghasilan. Karena ternyata setelah saya turun di lapangan banyak waktu yang terbuang. Hanya duduk ngopi. Itu tidak efektif, tidak produktif. Untuk itu kami ke depan akan kita tanya Pak Guru yang di pedalaman, dia akan usaha apa gitu. Apakah mau berternak, cari ikan, bikin kolam dan lain sebagainya, atau berkebun. Sehingga nanti orang tuanya sejahtera, insya Allah anak-anaknya akan sekolah. Di samping itu sekolah juga gratis tadi. Demikian, terima kasih. Baik.
Paslon nomor urut 1, Anda punya waktu 1 menit untuk menanggapi. Iya. Silakan. Sebetulnya menjadi masalah mendasar adalah kita selama ini tidak punya database tentang anak-anak putus sekolah, kemudian tentang buta huruf. Jadi kalau ke depan kita pastikan kita punya database sehingga berapa banyak anak-anak dalam tingkat umur berapa, kemudian yang putus sekolah, kemudian yang buta huruf. Setelah itu akan menjadi dasar bagi kebijakan ke depan seperti apa, sehingga cara mentreatment yang buta huruf dengan cara kebijakan untuk yang putus sekolah seperti apa sampai ke depan. SDM akan terus. Kemudian sekolah gratis justru ke depan mendukung. Jadi tadi sudah terjadi, kita selamatkan, dan cara kita ke depan punya data. Kemudian yang ada kita selamatkan dan kita pastikan ke depan anak-anak harus sekolah, tinggal di asrama. Kita pastikan sekolah gratis, bus gratis, kemudian ke depan mereka akan sekolah baik dan ke depan menjadi berkat. Terima kasih. Sudah cukup? Waktu sudah habis. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1 dan juga 2. Baik hadirin dan juga pemirsa, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati telah menjawab pertanyaan dari tim panelis. Berikutnya, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati akan saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Jangan lewatkan debat publik yang akan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sorong selama 3 kali yang akan dilaksanakan pada tanggal debat pertama, debat kedua, debat ketiga kali yang akan diikuti oleh 2 pasangan calon. Mari menuju Pilkada Damai secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Dipersembahkan oleh Kompetisi memilih pemimpin telah tiba. Meskipun beda pilihan, tetap jaga kerukunan, gunakan hak pilihmu untuk masa depan daerahmu. Menuju masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera, tentukan pilihan terbaikmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024, saatnya mantapkan hati, jangan ragu, tentukan pilihan terbaikmu. Bapak, Ibu, pace mace, kakak adik, Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Pilihanmu adalah masa depan daerahmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu. Wujudkan Masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera. Jangan lewatkan debat publik yang akan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sorong selama 3 kali yang akan dilaksanakan pada tanggal debat pertama, debat kedua, debat ketiga kali yang akan diikuti oleh 2 pasangan calon. Mari menuju Pilkada Damai secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Dipersembahkan oleh Kompetisi memilih pemimpin telah tiba. Meskipun beda pilihan, tetap jaga kerukunan, gunakan hak pilihmu untuk masa depan daerahmu. Menuju masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera, tentukan pilihan terbaikmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024, saatnya mantapkan hati, jangan ragu, tentukan pilihan terbaikmu. Bapak, Ibu, pace mace, kakak adik, Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Pilihanmu adalah masa depan daerahmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu. wujudkan Masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera. Dipersembahkan oleh
Hadirin dan pemirsa, Anda masih menyaksikan debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong, Papua Barat Daya dalam pemilihan serentak tahun 2024. Di segmen ini para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong, Papua Barat Daya akan saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, baik. Ini untuk adik saya, Bapak Malagam, Bapak Prapto. Saya pengalaman sebagai bupati di periode pertama kemarin, suka duka urus masyarakatnya seperti apa, capek, waktu juga tersita, segala macam hal. Ya sebelah, aduh ini saya pikir jadi bupati tidak ada enaknya juga nih, justru pikul beban masyarakat luar biasa. Ini saya mau tanya untuk Bapak Malagam dan Bapak Prapto, kira-kira Bapak dalam visi atau hati, kenapa ingin jadi bupati dan wakil bupati? Terima kasih. Masih ada waktu untuk bertanya, apa ada tambahan pertanyaan mungkin? Cukup. Cukup. Oke. Baik, terima kasih. Abang saya, yang pertama bahwa dari Sabang sampai Merauke, bahwa seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk maju bupati, gubernur, dan presiden. Ya, khususnya untuk saya dan Pak Suprapto untuk maju Bupati Kabupaten Sorong 2024-2009 ya dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sorong, yaitu perubahan di dalam segi yang kami harus lakukan. Ya, oleh sebab itu harapan saya ya kalau memang wajar bupati ataupun wali kota, gubernur atau presiden sepantasnya untuk melayani masyarakat baik siang dan malam, wajib hukumnya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Bupati Kabupaten Sorong, Gubernur, dan lain. Terima kasih. Waktu masih ada? Kami justru kemungkinan sebaliknya dengan paslon nomor 1. Justru kami di mana-mana menyampaikan, berikan saya jabatan, berikan saya kedudukan, agar supaya ide gagasan saya bisa saya wujudkan. Kami tidak akan menengal capek dan tidak, tadi saya katakan di depan, kami adalah pemerintah yang mendengar, melihat, dan mengambil solusi. Jadi kami diajak dari Pak Malagam tadi wakil bupati adalah bentuk pengabdian. Bahkan saya bicara bahwa saya tidak akan cari harta, kami akan cari pahala. Itu tak tegaskan di mana-mana. Jadi kami tidak akan punya beban. Kami senang. Waktunya habis, terima kasih. Harap tenang, terima kasih. Harap tenang. Kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Iya, saya tadi sudah dijelaskan ya, adik saya dan Bapak Prapto. Tapi kalau saya sebetulnya ingin mengabdi, maju lagi karena ingin mengabdi, pikiran, hati semua untuk masyarakat di Kabupaten Sorong. Itu saja. Terima kasih. Sudah cukup? Tambahannya? Saya tambahkan, memang saya sangat setuju dengan orang tua saya, Bapak Prapto, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat oleh orang lain. Untuk itu kami juga seperti itu. Dan saya juga salut kepada beliau, mempunyai tujuan yang seperti itu. Kami juga agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Sehingga bisa ikut mensejahterakan, ikut membangun Kabupaten Sorong yang tercinta, yang saya tempati selama ini, dan tempat lahir daripada anak-anak saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu telah habis. Dan berikutnya kami akan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih abang saya jadi Bupati
Satu periode yang lalu ada khusus pajak yang kami lihat di seluruh masyarakat, bahwa ada pajak yang tempel di kios-kios yang kecil menengah. Barangkali mungkin strategi apa untuk meningkatkan PAD tanpa membagi pajak yang tinggi. Terima kasih. Masih ada waktu untuk bertanya. Apakah ada tambahan pertanyaan yang lain? Cukup? Cukup. Baik, saya akan langsung ke paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kami persilakan. Iya, tentunya kita maksimalkan sumber-sumber lain yang sekiranya bisa untuk dapat pendapatan dari pajak tanpa membebani masyarakat-masyarakat lain. Jadi pajak yang bersifat progresif. Jadi masyarakat yang punya pendapatan atau usaha-usaha yang sudah berkembang itulah yang mungkin ditarik pajak, sementara usaha-usaha yang masih lemah atau masih kurang itu tentunya pajaknya belum bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada atau kemampuan masyarakat atau pelaku ekonomi yang ada. Terima kasih. Saya tambah bahwa memang untuk pajak ini adalah salah satu kewajiban daripada warga negara Indonesia. Namun bagi pedagang kecil, UMKM kecil yang apabila kita tekan tidak membayar pajak, insya Allah kami akan membebaskan pajak tersebut. Dan untuk keringanan pajak itu kita akan melaksanakan itu. Dan memang di samping pajak itu adalah merupakan kewajiban, tapi kita juga akan melihat situasi setempat. Memang yang selama ini dikeluhkan antara UMKM yang besar dengan yang kecil pajaknya yang sama, sering terlontar kepada saya. Yang ini merupakan PR kami untuk bagaimana caranya pedagang-pedagang kecil itu tidak dikenakan pajak. Namun bagi pedagang-pedagang besar otomatis pajak itu adalah merupakan kewajiban bagi kita. Terus bagi orang-orang yang berduit juga, bagi pemilik motor, mobil dan lain sebagainya tetap kena pajak. Namun ada keringanan-keringanan tertentu hingga sebagian yang rakyat kecil. Baik, waktu menjawab sudah habis. Saya akan langsung persilakan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Pajak adalah sebenarnya ujung pangkalnya untuk mencari pendapatan asli daerah. Kami punya konsep tentang kebutuhan daging sapi Kabupaten Sorong itu 10 sampai 15 ekor per hari. Kalau kita mampu menyediakan sapi itu milik pemerintah kabupaten, 10 ekor saja, kalikan 15 juta, sudah 150 juta per hari. Kalikan 1 bulan, kalikan 1 tahun, itu hampir 40 miliar sekian. Karena sebenarnya pajak ini jangan sampai membebani masyarakat. Karena tingkat ekonominya masih sangat rendah, apalagi ditarik pajak. Karena saya lihat ada warung-warung kecil ditarik distribusi dan lain sebagainya. Dan itu saya lihat itu belum diperdakan. Karena juga saya mantan anggota DPR. Baik, waktu menanggapi sudah habis. Terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Iya, dan tentunya debat semakin seru. Kami akan lanjutkan sesi bertanya, menjawab, dan juga menanggapi di segmen selanjutnya. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong, Papua Barat Daya dalam pemilihan serentak tahun 2024. Dipersembahkan oleh Jangan lewatkan debat publik yang akan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sorong selama 3 kali yang akan dilaksanakan pada tanggal debat pertama, debat kedua, debat ketiga kali yang akan diikuti oleh 2 pasangan calon. Mari menuju pilkada damai secara serentak pada tanggal 27 November 2024.
dipersembahkan oleh Kompetisi memilih pemimpin telah tiba. Meskipun beda pilihan, tetap jaga kerukunan, gunakan hak pilihmu untuk masa depan daerahmu. Menuju masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera, tentukan pilihan terbaikmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Saatnya mantapkan hati, jangan ragu, tentukan pilihan terbaikmu. Bapak, Ibu, pace mace, kakak adik, pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Pilihanmu adalah masa depan daerahmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu. Wujudkan! Masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera. Jangan lewatkan debat publik yang akan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sorong selama 3 kali yang akan dilaksanakan pada tanggal debat pertama, debat kedua, debat ketiga kali yang akan diikuti oleh 2 pasangan calon. Mari menuju pilkada damai secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Dipersembahkan oleh Kompetisi memilih pemimpin telah tiba. Meskipun beda pilihan, tetap jaga kerukunan, gunakan hak pilihmu untuk masa depan daerahmu. Menuju masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera, tentukan pilihan terbaikmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Saatnya mantapkan hati, jangan ragu, tentukan pilihan terbaikmu. Bapak, Ibu, pace mace, kakak adik, pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Pilihanmu adalah masa depan daerahmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu. Wujudkan! Masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong, Papua Barat Daya dalam pemilihan serentak tahun 2024. Di segmen ini, kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kembali saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Kali ini kesempatan pertama kami persilahkan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Calon urut nomor 1 yang kami hormati, kami langsung saja bertanya, apa langkah konkret yang paslon 1 dilakukan terhadap perlakuan mengentaskan kemiskinan di daerah ekstra migrasi dan daerah luar transmigrasi. Terima kasih. Waktu masih ada. Ya, yang pertama bahwa tadi pertanyaan disampaikan oleh Pak kami, ya, baik di dalam transmigrasi ibu kota, 5 distrik, bahkan pun yang ada di pedalaman. Konkretnya apa? Terima kasih. Baik, sudah cukup? Baik, langsung saja paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, baik. Sekarang daerah eks-transmigrasi sekarang sudah adalah jadi daerah perkotaan sekarang. Jadi pengalaman periode kemarin, Aimas yang dulunya jadi ibu kota kecamatan dan saya melakukan yang membangun infrastruktur, jalan, kemudian alun-alun Aimas, itu di daerah ibu kota. Kemudian jalan poros yang kita bangun sampai di Salawati sana itu adalah sudah daerah yang memang jalan poros yang dimana tempat dari para
transmigrasi atau kita punya saudara-saudara Jawa. Kemudian daerah pinggiran adalah kita membangun infrastruktur jalan, listrik, segala macam yang dari ibu kota kabupaten ke distrik, kemudian dari distrik ke kampung-kampung, dan itu sudah ke depan kita akan lakukan. Tentunya tetap kita intervensi daerah mana yang betul sudah daerah yang heterogen menjadi hak seluruh warga negara, terutama masyarakat Kabupaten Sorong untuk sama-sama menikmati pembangunan. Tapi daerah-daerah terpencil kita melakukan intervensi, membangun jalan-jalan lingkungan di kampung, membangun jembatan, jalan cor, segala macam supaya masyarakat di kampung juga merasakan pembangunan. Sehingga ke depan akses ekonomi masyarakat bisa dengan mudah membawa segala macam hasil kebun, segala macam dengan mudah, dengan biaya yang murah dari kampung atau dari distrik ke ibu kota kabupaten dan tentunya sampai di pasar secara timbal balik begitu. Terima kasih. Untuk daerah ekstra migrasi, saya kira kalau jalan itu sudah baik, itu saya kira sudah bisa melaksanakan ekonomi dengan baik. Terus untuk di pedesaan dan juga untuk daerah-daerah lain, kita mempunyai program One Village One Product unggulan. Jadi satu desa harus mempunyai produk unggulan yang bisa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di kampung-kampung ini. Yang sudah ada produk unggulan, kita tinggal waktunya habis. Terima kasih. Kami persilahkan, harap tenang, terima kasih penonton. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, pertama bahwa memang betul disampaikan oleh paslon 1. Namun masih ada hal-hal yang ada di kampung-kampung, pembangunan jembatan yang belum terukir di pedalaman, contoh di distrik Kalasau, Kalayili, Bagapon yang ada di Beraur. Sedangkan khususnya untuk yang di distrik di ibu kota, baik di Aimas sampai dengan transmigrasi masih ada. Kalau hujan berarti banjir yang belum diselesaikan oleh paslon 1. Ya, kami besok ini jadi Bupati Kabupaten Sorong bahwa hal-hal yang tadi kami akan selesaikan sesuai dengan visi misi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2 dan selanjutnya kesempatan untuk paslon ataupun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Iya, baik. Untuk paslon nomor 2, tadi ada saya sedikit lupa. Tadi Bapak Prapto, Bapak calon Wakil Bupati dari nomor 2, Bapak Prapto, tadi bicara terkait dengan masalah sapi, kemudian masalah pajak. Ini saya mau tanya dulu, itu dulu waktu saya menjabat pada periode pertama pernah kami pemerintah, waktu saya bupatinya memberikan bantuan dana hibah sebesar 1 miliar untuk masalah untuk masalah sapi. Sekarang perkembangannya sampai di mana, apa dampak bagi masyarakat seperti apa. Kemudian masalah pasar terkait dengan pajak atau dari retribusi, sekarang sumbangsi dari pasar itu apakah selama ini di-store ke pemerintah daerah atau tidak? Itu masalah pasar yang ada di Pasar Warmut. Mungkin Bapak. Baik, terima waktu kasih. bertanya sudah habis. Selanjutnya silakan pasangan calon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Terima kasih. Kami menanggapi tadi tentang sapi, mungkin beliau keliru gitu. Karena dana tersebut dana hibah dari mantan Bupati Dr. Sitemanus Malak. Para tenang, mohon maaf, terima kasih. Selanjutnya mengenai pasar, untuk diketahui semuanya, terutama calon nomor 1, bahwa pasar itu adalah milik KUD Tani Makmur. Kami ketuanya. Jadi kontribusi ke daerah tentunya ya melalui setelah rapat anggota ada dana hasil
dari KUD itu. Itu yang narik adalah Dinas Perindakop. Kalau Pak Martin Panjalakes di sini bisa ditanyakan. Memang bukan itu, pasar bukan milik pemerintah daerah. Apa bedanya dengan Saga? Apa bedanya dengan perusahaan lain? Jadi begitu. Jadi pasar itu adalah milik KUD Tani Makmur, kami ketuanya. Jadi saya ulangi, dana hibah sapi itu bukan dari kepemimpinan Pak Dr. John Kamuru, itu dana hibah dari Pak Dr. Stepanus Malak. Kalau tidak percaya, kami silakan pertanyakan. Tentang sapi, kami sudah pada saat 1 Muharram, sudah saya hitung yang untuk door prize saja, sudah hampir 50 ekor untuk door prize. Kemarin tahun 2022 ada bantuan ke gereja, peresmian gereja di Magbusun. Jadi mungkin keliru kalau dana hibah itu, saya ulangi, itu bukan dari Baik, waktu menjawab sudah habis. Terima kasih paslon nomor urut 2. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1. Terima kasih. Para pendukung mohon tenang. Kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Iya, Bapak Prapto. Kalau tadi Bapak Prapto bilang saya keliru, mungkin saja benar, tapi saya perlu sampaikan bahwa pada saat itu saya kepala keuangannya yang menganggarkan yang ini. Para pendukung kami mohon untuk tenang. Tapi saya ingat bantuan sapi itu pada saat saya menjabat. Mudah-mudahan nanti kita, ini pokoknya Bapak Prapto, terima kasih atas masukan atau koreksi juga terhadap saya. Terima kasih. Masih ada waktu untuk menambahkan, silakan. Ya, untuk sapi memang itu adalah merupakan pendapatan daripada masyarakat. Namun yang selama ini kita tidak tahu jumlahnya berapa, terus dampak kepada masyarakat kita juga belum tahu. Dan pengelolaannya masih secara tradisional. Mungkin kalau untuk masyarakat dikembangkan nanti pengelolaannya secara profesional, mungkin lebih meningkat lagi sebagai sumber pendapatan daripada masyarakat tersebut. Terima kasih. Baik, waktu menanggapi sudah habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 2. Dan kami akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Jangan lewatkan debat publik yang akan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sorong selama 3 kali yang akan dilaksanakan pada tanggal debat pertama, debat kedua, debat ketiga kali yang akan diikuti oleh 2 pasangan calon. Mari menuju pilkada damai secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Dipersembahkan oleh Kompetisi memilih pemimpin telah tiba. Meskipun beda pilihan, tetap jaga kerukunan, gunakan hak pilihmu untuk masa depan daerahmu. Menuju masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera, tentukan pilihan terbaikmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Saatnya mantapkan hati, jangan ragu, tentukan pilihan terbaikmu. Bapak, Ibu, pace, mace, kakak, adik, pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Pilihanmu adalah masa depan daerahmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu. Wujudkan! Masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera. Jangan lewatkan debat publik yang akan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sorong selama 3 kali yang akan dilaksanakan pada tanggal debat pertama, debat kedua, debat ketiga kali yang akan diikuti oleh 2 pasangan calon. Mari menuju pilkada damai secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Dipersembahkan oleh Kompetisi memilih pemimpin telah tiba. Meskipun beda pilihan, tetap jaga kerukunan,
Gunakan hak pilihmu untuk masa depan daerahmu menuju masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera. Tentukan pilihan terbaikmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Saatnya mantapkan hati, jangan ragu, tentukan pilihan terbaikmu. Bapak, Ibu, pace mace, kakak adik, pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Pilihanmu adalah masa depan daerahmu. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu. Wujudkan Masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong, Papua Barat Daya dalam pemilihan serentak tahun 2024. Dan sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tepuk tangan dari pendukung paslon nomor urut 1. Mana tepuk tangannya? Dan pendukung paslon nomor urut 2, mana tepuk tangannya? Baik, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk meyakinkan Anda, warga Sorong, Papua Barat Daya, memilih pada 27 November 2024 mendatang. Baik, kesempatan pertama kami persilahkan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih seluruh masyarakat Kabupaten Sorong yang ada di gunung-gunung, yang ada di desa, kampung, RT, RW, distrik di ibu kota. Sejahtera berarti aman, sentosa, dan makmur. Tanggal 27, pilih nomor 2. Oleh sebab itu, Nanimi, nan sayo nomor 2 untuk perubahan Kabupaten Sorong. Wow, jadi belagu tayo ngang para suprapto ko siya perubahan wow, lima distrik, kampung, dan usia desa. Marilah seluruh masyarakat Kabupaten Sorong, jangan lupa lihatlah semua DPT, apakah nama sudah masuk atau belum. Dan kita menjaga keamanan dengan baik. Masuk pada tanggal 27, jangan lupa pilih nomor 2. 2 di hati selalu membawa perubahan Kabupaten Sorong 2024-2029. Untuk membangun Kabupaten Sorong tidaklah mungkin cukup dari APBD Kabupaten Sorong. Untuk itu nomor 2 harus memastikan semua program gagasan tadi bisa kita wujudkan. Bagaimana solusinya? Kami sedikit sudah paham untuk lobby-lobby ke kementerian sana. Untuk itu, apalagi kami berdua ini diusung oleh Partai Gerindra. Tanggal 20, Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Tentunya akan sangat memudahkan, kami akan lobby ke pusat untuk mendapatkan dukungan dari APBN. Bukan yang enak nanti Malagam Suprapto. Nanti yang akan kita enakkan, kita bangun adalah untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu, sekali lagi kami juga semua masyarakat
Saya ulangi, yang berada di Kabupaten Sorong, mari dukung nomor 2. Masuk. Baik. Dari Malaga, Suprapto. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Dan selanjutnya, kesempatan yang sama untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 menyampaikan pernyataan penutupnya. Waktu Anda 3 menit, silahkan. Bapak Ibu, Pace-mace, kakak dong, adik dong, sobat-sobat semua. Dalam mewujudkan Kabupaten Sorong yang sejahtera, kita menggunakan sistem satu tim. Artinya satu adalah sejahtera, tangguh, inklusif, dan maju. Dengan demikian, insya Allah Kabupaten Sorong akan semakin maju. Maka apabila ada Daihatsu, kenapa milih pergi ke Kelalin? Apabila kita ada nomor 1, kenapa pilih yang lain? Terima kasih. Harap tenang, masih ada waktu. Bapak Ibu, seluruh warga masyarakat Kabupaten Sorong di mana saja berada, di depan Bapak Ibu sekalian ada pasangan nomor 2, adik saya Lazarus Malagam, orang tua kita Bapak Prapto, kemudian saya Joni Kamuru, Pak Sutejo. Kami adalah anak-anak terbaik dari Sorong. Tapi Bapak Ibu sekalian pastikan harus cari yang terbaik. JK Tejo nomor 1 adalah yang terbaik. Coblos nomor 1. Baik, masih ada waktu, silahkan untuk menambahkan di closing statement atau pernyataan penutupnya, silahkan. Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan sedikit, akan lebih mudah, akan lebih gampang, akan lebih sejahtera. Hal-hal yang sudah baik-baik di periode kemarin, itu kita pertahankan, kita lanjutkan lagi untuk lebih baik, untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Sorong ke depan. Terima kasih. Baik, Tuhan berkati kita sekalian. Baik, Pak Sutejo silakan Bapak tambahannya. Sutejo. Kita bekerja dengan hati, kita tidak punya keinginan apa-apa, tetapi keinginan untuk membangun Kabupaten Sorong. Maka untuk keberlanjutan pembangunan, maka kita sepakat Pak Joni Kamuri dengan Tejo, saya, untuk melanjutkan pembangunan yang sudah ada, yang sempat tertahan oleh COVID selama 3 tahun. Kita lanjutkan untuk masyarakat Kabupaten Sorong yang tercinta ini. Bapak Ibu, sekali lagi pilih nomor 1. Insya Allah masyarakat sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan visi misi kami STIM. Sejahtera, tangguh, inklusif, dan maju. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, tepuk tangannya tentu saja dari yang paling pendukung meriah. paslon nomor urut 2, silakan tepuk tangan. Baik, untuk paslon nomor urut 2 mungkin juga tepuk tangannya boleh. Baik. Dan saya minta kepada hadirin semua di sini untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah kepada kedua para pasangan calon ini. Baiklah hadirin dan pemirsa, itulah tadi pernyataan penutup dari kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Sorong, Papua Barat Daya dalam pemilihan serentak tahun 2024. Ya, inilah akhir dari debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Sorong, Papua Barat Daya dalam pemilihan serentak tahun 2024. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda dengan datang ke TPS-TPS pada tanggal 27 November 2024. Kalau begitu saya minta tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk acara debat pertama kita, pasangan calon bupati dan wakil bupati Sorong, Papua Barat Daya. Tentukan pilihan Anda untuk memilih siapakah yang akan memimpin Kabupaten Sorong periode 5 tahun mendatang. Akhir kata, saya Valentinus Reza. Dan saya Fitri Megantara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Sampai jumpa.
Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.